Shalom teman-teman, shalom Pak Guru. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul. Di sini sudah ada ayah dan bunda saya untuk beribadah bersama. Mari kita bersama-sama memulai ibadat ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita semua berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu dalam pendalaman iman keluarga ini. Tuhan, berkati kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan hati dan pikiran kami, Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Berkati juga anak-Mu Revival dalam memberikan renungan kepada kami dan teman-teman kami, agar yang disampaikan semua hanya daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan pengharapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan kitab suci kita ambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan mulai membacakannya. Matius 18 ayat 21. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu."
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Dari renungan tadi kita akan berdiskusi bersama. Ada beberapa poin yang kita akan diskusikan. Yang pertama, mengapa hamba yang berhutang 10.000 talenta dimasukkan ke penjara? Karena hamba yang berhutang 10.000 talenta tidak mampu melunaskan hutangnya. Oke. Terus yang kedua, mengapa raja itu berbelas kasihan, membebaskan dan menghapus hutang hamba yang berhutang 10.000 talenta? Karena hamba itu bersujud, menyembah, dan memohon, bersedia akan melunaskan hutangnya. Ya. Terus mengapa hamba lain yang berhutang 100 dinar ia masukkan ke penjara? Karena hamba itu menolak sujud, sembah, dan permohonan yang dilakukan hamba lain itu. Terus kemudian mengapa raja itu marah kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi? Karena raja tahu bahwa hamba yang telah diampuni itu ternyata adalah hamba yang jahat, dan seluruhnya sudah dihapuskan karena telah memohon kepada raja. Bukankah seharusnya dia pun harusnya mengasihi dan mengampuni kawannya, serta raja yang mengasihi dia? Seperti raja yang mengasihi dia ya. Kemudian yang kelima, bagaimana nasib hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi? Nasib hamba yang berhutang 10.000 talenta itu mendapat amarah tuannya, dan tuannya menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Ya. Terus kemudian mengapa saya harus mengampuni? Karena Allah Bapa kita telah memberikan contoh tentang pengampunan, maka hendaklah kita berbuat demikian juga kepada orang lain, agar mengampuni dengan segenap hati. Kemudian, apakah ada kesalahan kamu kepada bapak kamu, kepada mama kamu, atau saudara-saudara kamu? Ada, yaitu tidak menghormati orang tua dan melawan orang tua. Ayah dan bunda, saya meminta maaf atas kesalahan saya yang sudah saya perbuat. Nah, oke. Nah, demikian tadi diskusi renungan kita pada pagi ini. Mari kita saling mengampuni untuk lebih mengasihi sesama manusia dan keluarga. Kemudian di sini saudara Revival ya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Mengampuni. Mengampuni. Melihat indahnya dunia, membuatku lupa dengan segalanya. Ketika raga ini mulai bergetar, jantung seakan berhenti, dan ketika tubuh ini lemas tak berdaya. Yang kuingat cuman Engkau, wahai Tuhanku, Engkau Tuhan semesta alam. Engkau maha mengampuni atas dosa yang telah kuperbuat. Di atas kain putih tak bernoda, wahai Tuhanku, ampunilah aku seperti aku pun mengampuni sesamaku. Oke, terima kasih, kita udah merenungkan firman Tuhan, juga udah mendengarkan puisi yang bagus sekali. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa syafaat ya untuk orang tua kita dan kemudian untuk yang lainnya juga. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kedua orang tua kami, ya masing-masing Tuhan, biarlah Engkau berkati. Ya sebagai orang tua kami sangat bersyukur telah Engkau berkati Tuhan. Kami percayakan anak kami Revival kepada tangan kuasa-Mu Tuhan. Ajari kami sebagai orang tua untuk memenuhi firman-Mu Tuhan dalam mendidik, membesarkan anak kami Tuhan. Berilah cinta kasih kepada anak kami seperti cinta kasih-Mu kepada kami juga. Tuhan berkati Revival menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Revival. Terima kasih atas doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan berdoa untuk orang tua saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengaruniakan kepada saya orang tua yang senantiasa menyayangi dan mengasihi saya. Orang tua yang telah sabar mendidik dan membesarkan saya. Tuhan, berkati orang tua saya, kesehatan, kasih sayang, dan berikan panjang umur di bumi. Terima kasih ya Bapa, saya naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama berdoa untuk doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan renungan dan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup renungan dan firman Tuhan ini. Kita bersyukur. Mari kita panjatkan doa untuk menutup kegiatan renungan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan dan pendalaman iman kami dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu sehingga kami boleh belajar. Biarlah apa yang telah kami terima dan kami pelajari hari ini bisa memperkuat dan meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup. Lagu penutup, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih. Kita tutup
kegiatan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom.